Pemirsa, para ahli menyatakan bahwa semakin anak banyak bergerak, ia akan semakin berpikir optimal. Nah, untuk anak usia 2-3 tahun, mereka bergerak dalam rangka melakukan penjelajahan untuk mengetahui dunia di luar dirinya. Anak usia 4-6 tahun, mestinya mereka bergerak bukan hanya aktif tetapi juga lebih terkendali karena otaknya sudah lebih berkembang secara optimal. Penelitian lain menyatakan bahwa anak-anak belajar dengan berbagai macam cara. Misalnya anak yang memiliki kecerdasan kinestetik tinggi, mereka akan lebih mudah belajar jika mereka banyak bergerak. Di samping itu, penelitian lain juga menyatakan bahwa keseimbangan otak kiri kanan akan lebih mempengaruhi terkendalinya gerak tubuh anak. Permasalahannya adalah masih banyak orang dewasa yang belum memahami fase-fase perkembangan gerak anak usia dini mulai dari bayi sampai dengan 6 tahun dalam rangka kebutuhan belajarnya dan untuk apa mereka melakukan gerak tersebut. Kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD anak-anak usia dini difasilitasi kebutuhan belajarnya untuk bergerak secara aktif namun terkendali. Yuk kita lihat. Fase tumbuh kembang dan perkembangan anak usia dini ditandai dengan kemampuan bergerak yang makin terarah, teratur, dan memiliki makna. Pada usia 4-6 tahun, anak semestinya sudah dapat mengoptimalkan kemampuan gerak motorik kasarnya sehubungan adanya korelasi antara kemampuan gerak dan tingkat intelijensia pada anak. Bukan hanya keterampilan bergerak untuk motorik kasarnya semakin terarah dan teratur saja, tetapi juga keterampilan motorik halusnya. Tahapan-tahapan pencapaian kemampuan motorik kasar dan halus yang mesti dilalui pada anak sangat erat kaitannya dengan kemampuannya di tingkat pendidikan selanjutnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, saat ini cukup banyak orang tua yang tidak memahami fase tumbuh kembang ini, sehingga muncul kekeliruan dalam menyikapi anak yang dominan bergerak. Ketika anak baru mulai berjalan dan berlari, memanjat, berayun, naik turun tangga, orang tua seringkali mengkhawatirkan mereka. Padahal itu adalah salah satu cara mereka belajar. Ya ampun sayang, jangan manjat-manjat nanti jatuh nak. Ayo turun sayang, ayo pelan-pelan turunnya. Sebetulnya daripada melarang mereka, lebih baik kita memberikan alternatif kegiatan yang membuat mereka bergerak lebih terarah dan bermakna serta mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Bapak apa kabar? Baik Bu. Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Dian Ansoriah. Saya punya pengalaman mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun dan mudah-mudahan itu berguna buat Ibu Bapak dan buat pemirsa di rumah. Nah, Ibu, Bapak, tadi sudah kita lihat ya sama-sama di monitor ini bagaimana seorang anak dan banyak anak-anak yang lain itu mereka sangat aktif bergerak karena memang di tahapan usia seperti itu ya umur 4, 5, 6 tahun mereka sedang aktif-aktifnya bergerak. Dan kadang-kadang ada gerakan-gerakan mereka yang kurang terkendali sehingga orang tua khawatir. Takut jatuh, awas jatuh nah, awas ini gitu. Jadi akhirnya banyak larangan-larangan padahal ketika mereka bergerak sebetulnya seluruh daya pikir mereka juga berkembang optimal. Gimana nih pengalaman Ibu dan Bapak? Ini di lembaga saya juga ada di lembaga saya itu ada anak yang hiperaktif ya, cukup aktif, yang tidak sama sekali mengerti dengan larangan gitu. Nah, terus itu apa ya kendala untuk menyelesaikan supaya anak itu bisa gitu jalan keluarnya, supaya anak itu bisa diarahkan dan bisa mengerti dengan aturan-aturan. Itu yang anak yang kurang bisa mengontrol, akhirnya Ibu sebutnya hiperaktif ya. Oh iya Bu, saya juga hampir sama mungkinnya di rumah saya. Kebetulan ada pengalaman anak saya di rumah gitu. Kata yang Ibu seperti disebut hiperaktif tuh, kadang saya sedikit naik
emosi gitu ya, gimana sebenarnya saya harus mengendalikan anak itu. Betul. Kadang sulit diatur. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita harus bersikap kepada anak itu? Betul, Ibu dan Bapak, memang kita tidak boleh ya sembarangan mencap anak itu hiperaktif atau apa, karena sebetulnya mereka melakukan itu dalam rangka mereka belajar. Mereka ingin tahu segala sesuatu, dan untuk tahu itu mereka harus bergerak. Dan memang penelitian sudah membuktikan bahwa semakin anak bergerak akan semakin optimal otaknya berpikir. Nah, mungkin kadang-kadang kita yang belum menyampaikan ke anak tentang aturan-aturan, akibat-akibat dari bertindak sesuatu yang berbahaya atau tidak, itu harus kita tanamkan ke anak setiap hari. Jadi kalau ibu di lembaga punya aturan-aturan main, istilahnya kalau saya selalu bilang aturan main, karena kalau sudah main pasti kan menyenangkan, tidak menakutkan buat anak. Nah, aturan main kita adalah kalau di dalam ruangan kita berjalan. Kemudian kenapa? Karena kita harus kontrol diri dan kontrol barang-barang. Kalau kita di dalam ruangan berlari dan tidak kontrol diri, barang-barang berantakan, kita capek merapikan. Jadi akibat dari perbuatannya itu bukan berupa hukuman. Misalnya, awas ya kalau lari di dalam ruangan ibu hukum masuk kamar mandi, bukan. Jadi akibat dari kalau kita tidak berjalan di dalam ruangan itu apa? Sampaikan ke anak, dan itu akan masuk kok ke logikanya dia, masuk akalnya dia alasan itu, dan pelan-pelan kalau itu kita sampaikan setiap hari pasti dia bisa mengontrol dirinya. Begitu juga di rumah, Bapak Ibu bisa terapkan aturan main di rumah. Bapak punya aturan main di rumah gitu. Nah, adik setuju nggak kalau misalnya aturan kita seperti ini? Adik juga boleh tegur Bapak kalau Bapak salah gitu. Jadi tanamkan demokrasi di anak mulai usia dini juga. Kemudian kalau memang ada benda-benda yang berbahaya, itu harus kita antisipasi dari awal. Jadi misalnya kalau di dalam ruangan usahakan tidak ada meja yang bersudut tajam. Ya, jadi ketika memang sih dia harus kontrol diri, tapi kita juga harus kontrol barang-barang kita. Kalau di halaman mungkin kalau di lembaga ada ayunan atau panjatan atau apa saja yang sudutnya lancip, itu ditutup dengan karet atau apa. Jadi kita harus paham bahwa anak bergerak itu dalam rangka belajarnya dia, dalam rangka pertumbuhan fisiknya juga, di samping pertumbuhan psikologisnya. Nah, semakin anak banyak dilarang, biasanya mereka akan semakin berusaha untuk melanggar. Jadi kita usahakan aturan main itu disepakati bersama. Kita usahakan komunikasi ke anak itu hal-hal yang positifnya. Nah, di lembaga juga begitu, Ibu. Jadi daripada kita melarang, lebih baik kita kasih antisipasi alternatif kegiatan. Misalnya, Dek, jangan main hujan-hujanan karena kan mungkin hujan-hujanan. Kita bisa bilang, Adik, karena hujan lebih baik kita main di dalam loh. Jadi alternatif kegiatan yang harus kita siapkan sebelum kita melarang. Gitu. Jadi kalimat positif harus gunakan. Nah, ada banyak lagi kiat-kiat sederhana untuk Bapak Ibu menerapkan bagaimana kita menjadikan kegiatan bergeraknya anak itu menjadi sesuatu yang bermakna buat anak dalam rangka proses tumbuh kembangnya dan dalam rangka pembelajarannya, sehingga seluruh kecerdasan majemuknya dapat kita kembangkan. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui aktivitas bergerak yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana supaya aktivitas anak yang dengan energi yang sangat besar itu bisa kita optimalkan sehingga seluruh kecerdasan majemuknya dapat kita kembangkan juga. Untuk itu, saya harus berinteraksi dengan anak-anak usia dini. Bapak Ibu nanti bisa lihat di monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Bola ini harus sampai ke depan, ke Ibu Dian, dengan dua cara. Pertama, kalau kita kasih teman ke belakang, lewat atas. Kalau sudah sampai di belakang,
Bola ini harus dikirim ke depan lewat bawah. Ya. Ya. Kalau kirim ke belakang lewat atas, kirim ke depan lewat bawah. Nah, saya mengajak anak bermain dengan bola kertas. Kami menggelindingkan bola tersebut sesuai arah yang dituju. Ini dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, berbahasa, koordinasi mata tangan, dan motoriknya. Lalu bermain mengoper bola tersebut dari atas kepala dan dari bawah di antara dua kaki. Anak jadi mengenal arah dan posisi, dan ini dapat mengembangkan kecerdasan visual spasialnya, mengembangkan kemampuan bekerja sama, dan berarti juga mengoptimalkan kecerdasan intra dan interpersonalnya. Jalan-jalan, hei hei, buat lingkaran. Setelah itu, saya bermain mengelompokkan diri sesuai jumlah yang disebutkan dalam lagu. Permainan ini mengembangkan kecerdasan logika matematik dan kemampuan bersosialisasi sampai akhirnya kami menari berpasangan. Ada banyak kegiatan bermain terstruktur dan tidak terstruktur yang membuat anak bergerak, namun gerakannya menjadi lebih terarah dan stabil serta bermakna bagi proses belajarnya. Kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Nah pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak usia dini untuk melakukan kegiatan yang membuat mereka aktif bergerak tetapi lebih terkendali. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid untuk memahami fase-fase perkembangan bergerak anak usia dini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah tentang keterampilan bergerak anak usia dini yang sesuai tahapannya sehingga mereka dapat mengembangkan seluruh potensi kecerdasan majemuknya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak usia dini dan saya melakukan kegiatan yang membuat mereka aktif bergerak tetapi lebih bisa terkendali gerakannya sehingga setiap gerakan yang dia lakukan itu dapat mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Tadi saya sudah bermain bola yang saya buat dari kertas-kertas. Itu saya memunculkan kecerdasan naturalisnya supaya mereka tahu bahwa barang bekas itu bisa digunakan. Dan ketika saya gelindingkan bola, itu saya tidak hanya menginginkan mereka mengembangkan kecerdasan visual, spasial atau kinestetiknya, tetapi juga kecerdasan naturalisnya ketika mereka harus menyebutkan bola itu digelindingkan ke arah siapa. Saya tadi bermain ke arah yang anak dengan identitas bajunya. Saya menggelindingkan bola ke anak yang baju berwarna merah. Terus anak yang lain dia mau gelindingkan kemana. Dari situ dia mengenal berbagai macam warna yang ada di pakaian anak-anak. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih? Ada ide yang muncul atau tidak? Di lembaga saya juga anak itu bermain ya, bergerak. Dari mana saya bisa mengetahui tahap perkembangannya menurut usianya dalam gerakannya itu sesuai atau tidak gitu. Atau memang kalau memang tidak sesuai dengan tahapannya terus geraknya lebih, apakah itu disebut hiperaktif gitu. Betul. Nah, Ibu, kita kan harus paham juga ya indikator-indikator perkembangan anak usia dini seperti yang ada di kurikulum PAUD. Kalau di sana mungkin kalau untuk aktivitas bergerak itu di aspek motorik. Aspek motorik kasar itu kita bisa lihat tahapan. Tentunya anak 3 sampai 4, 4, 5, 5, 6 akan beda. Contohnya ketika anak umur 3 sampai 4 tahun berjalan lurus. Kemudian 4 sampai 5 tahun berjalan lurus dengan membawa beban misalnya. Mungkin dia berjalan lurus, kita suruh dia bawa sesuatu atau bawa cangkir gitu ya. Kemudian kalau yang 5-6 tahun berjalan lurus mundur. Nah, jadi itu ada bedanya. Jadi perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentu harus sesuai dengan tahapannya.
Ya, dengan tingkat kesulitannya harus dibedakan meskipun aktivitasnya sama. Nah, kalau anak yang sesuai tadi Ibu tanya, dia melebihi tahapan usianya, kegiatannya apakah itu bisa disebut hiperaktif atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada anak yang seperti itu kita sebut hiperaktif, tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua anak yang berada dalam tahap usia yang sama, usia kronologisnya sama, tetapi usia perkembangannya beda. Usianya mungkin sama 5-6 tahun, tapi anak ini sudah terbiasa diajak jalan sama bapak ibu dari kecil, tidak digendong gitu ya, dan dia sudah bisa diajak jalan kemana-mana, diajak jalan di pematang sawah. Tentunya untuk kegiatan berjalan lurus membawa beban buat dia tidak merupakan hal yang sulit. Akhirnya dia melakukan aktivitas yang melebihi itu, misalnya lompat tapi kemudian atau gulung-gulung, kita menganggapnya dia hiperaktif. Padahal kegiatan itu tidak sesuai dengan tahapan usia perkembangannya dia. Usianya memang sama, tetapi tahap perkembangannya dia berbeda karena pengalamannya dia berbeda dengan anak yang lain. Anak yang biasa di rumah sudah disiapkan naik sepeda misalnya. Tentunya kalau di sekolah hanya ada sepeda roda 3, sepeda roda 2 tidak ada, padahal di rumah dia sudah biasa dengan roda 2, itu membuat dia jadi tidak terfasilitasi, akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya dan mengganggu anak lain, dan kita sebut dia hiperaktif. Padahal sebetulnya kita yang kurang memfasilitasi anak itu sesuai dengan tahapan perkembangannya, bukan tahapan usianya. Ya, kronologis, usia kronologis dengan usia perkembangan itu beda. Tidak semua anak sama. Ya, gimana Bapak? Saya tadi melihat anak-anak sekilas ya, anaknya aktif sekali Bu ya. Betul. Tapi kayaknya sama seperti di rumah gitu, anak saya sangat aktif juga. Iya. Menurut saya itu sepertinya sehat gitu ya, dari ya, sisi fisik itu sehat. Kalau kita batasi anak-anak, apakah mereka malah merasa terkekang atau saya sebagai orang tua dianggap overprotektif gitu kan? Seperti apa gitu sebenarnya? Betul, kebanyakan kekhawatiran kita membuat kita menjadi overprotektif terhadap anak. Kita takut sakit, kita takut luka gitu ya, apalagi kalau anak perempuan biasanya dibatasi, jangan naik motor nanti kakinya luka jelek gitu ya. Nah, sebetulnya setiap anak itu harus bisa kita bangun sensorinya, rasanya harus kita bangun juga. Dia harus mengenal rasa sakit, ya, dia harus tahu tinggi rendah. Dengan bermain aktif, memanjat misalnya, dia tahu rasanya ketika berada di ketinggian atau ketika berada di daerah yang rendah, supaya mereka nantinya bisa beradaptasi, mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada di dalam kehidupannya dia nanti di usia dewasa. Jangan sampai ya Bu, banyak kasus-kasus sekarang ini anak yang baru karena takut dimarahi gurunya, belum ngerjain PR, akhirnya bunuh diri misalnya gitu, karena dia belum pernah merasakan rasanya sakit gitu ya. Jadi biarkan anak mencoba segala sesuatu, sebatas itu memang resiko yang dia ambil itu dia bisa tanggung. Kadang ada anak yang aktif bergerak, tapi begitu jatuh sedikit nangisnya luar biasa. Artinya dia tidak terbiasa merasakan sakit dan menanggung resiko akibat dari perbuatannya. Nah, jadi Pak, kita tidak perlu bertindak overprotektif terhadap anak, tetapi kita cukup mengarahkan sehingga apa yang dia lakukan itu mengarah kepada sesuatu kegiatan yang bermakna bagi dia dalam rangka proses pembelajarannya dan dalam rangka mengembangkan potensi kecerdasan majemuknya. Misalnya kalau Bapak di rumah, anak Bapak aktif sekali, Bapak bisa ajak sekali-sekali mencuci mobil bersama, kemudian ketika mencuci mobil Bapak perkenalkan sensorinya, dingin, busa itu lembut, dan sebagainya. Supaya energi yang dia punya, anak-anak seperti itu energinya tinggi, itu bisa dimanfaatkan dalam rangka proses pembelajarannya dan mengembangkan potensi kecerdasannya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengetahui bahwa anak saya itu sesuai dengan tahap perkembangannya, bergeraknya,
apakah jadi masalah kalau ternyata melebihi batas gitu? Betul, emang serba salah ya kalau kita ingin anak itu bergerak sesuai tahapannya, nanti kita kalau dia melebihi berarti kita overprotective, atau kalau dia kurang dari tahapannya kita memaksakan, itu juga tidak boleh. Yang jelas tadi saya sudah bilang bahwa tahapan itu memang ada ya, ada tahapan-tahapannya, dan itu ada di kurikulum PAUD juga ada. Jadi itu harus dipahami. Kira-kira pada umumnya anak umur segini ini sebatas mana sih gerakannya? Ada anak-anak yang umur 5-6 tahun sudah bisa melakukan gerakan break dance gitu ya, putar dengan dengan kepala. Karena itu sebetulnya anak itu memiliki kecerdasan kinestetik yang lebih tinggi dari anak yang lain, dan dia punya rasa intrapersonalnya, rasa percaya dirinya tinggi. Jadi kita nggak perlu khawatir, yang penting kita pahami kepada dia bahwa ketika dia melakukan itu, adik harus benar-benar dalam keadaan sehat gitu ya. Kalau misalnya itu terlalu berat dan bikin adik pusing atau sakit, hentikan. Jadi kita cukup membatasinya dengan cara memberikan arahan-arahan. Sebetulnya kita bisa loh lakukan yang ini nih, lebih baik lagi lakukan kegiatan yang seperti ini, kita arahkan. Nah, untuk yang belum gerakannya kurang dari tahapannya itu, tentunya harus stimulasi Pak. Jadi harus kita pahami, kok anakku sudah umur segini tapi kok belum bisa lari ya gitu ya. Itu kan harus juga diamati perkembangannya. Ini tidak sesuai nih sama umumnya, harus kita apain nih gitu. Nah, biasanya anak-anak itu bergerak sesuai tahapannya, dan itu harus dilewati dari bayi sampai umur 6 tahun itu. Misalnya tahapan merangkak itu harus dia lakukan merangkak. Kebanyakan orang tua sering merasa bangga kalau anaknya tidak merangkak lagi, langsung anakku sudah bisa berdiri. Padahal sebetulnya merangkak itu penting buat anak, karena ketika merangkak dia mulai bisa membedakan pandangan 3 dimensi, ke bawah, ke depan, kiri, kanan, ke atas. Itu merangkak itu penting. Jadi tahapan perkembangan itu harus dilewati oleh anak, mulai dari bayi ya, dia mulai membalikkan badan ya, dari telentang aja, kemudian membalikkan badan, kemudian tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, lari. Nah, itu tahapan-tahapan itu harus kita pahami sesuai atau tidak dengan anak. Pemirsa, anak adalah buah hati yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita didik sedini mungkin agar mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan membanggakan orang tuanya. Sampai jumpa.